Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mifa Film. Seperti biasanya, perlu saya informasikan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian segera menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena dengan seperti itu, kalian akan selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan tentunya akan membantu saya juga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan alur sebuah film yang bergenre drama misteri dan ada bumbu-bumbu komedinya. Seperti pada video sebelumnya, film ini masih seputar tentang detektif yang memecahkan sebuah misteri kriminal. Film ini berjudul Knives Out, yang dirilis pada 27 November tahun 2019. Disutradarai oleh Rian Johnson dan dibintangi oleh aktor-aktor papan atas seperti Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, dan juga Don Johnson. Film ini menceritakan tentang penulis novel kriminal kenamaan Harlan Thrombey yang diperankan oleh Christopher Plummer. Selain terkenal, ia juga sangat kaya raya. Ia ditemukan tewas oleh asisten rumah tangganya dengan sebilah pisau di tangan. Hasil penyelidikan pihak kepolisian memastikan jika Harlan Thrombey tewas karena bunuh diri. Namun, seorang detektif swasta yang bernama Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig melakukan penyelidikan lanjutan atas perintah seseorang yang tidak diketahui siapa namanya. Ia mencurigai bahwa Harlan tewas bukan karena bunuh diri melainkan karena dibunuh. Penasaran seperti apa kelengkapan ceritanya? Ikuti terus video ini sampai akhir, siapkan cemilan, posisikan tubuh Anda senyaman mungkin dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan suasana pagi hari di sebuah rumah yang berdiri megah berwarna merah. Itulah rumah keluarga Thrombey. Terlihat asisten rumah tangga sedang mengantarkan sarapan ke tuannya yaitu Harlan. Namun betapa kagetnya ia mendapati tuannya telah terbujur kaku di sofa ruang kerjanya dengan bersimbah darah di leher. Film baru dimulai sudah ada yang terbunuh. Wow, ini baru menit kedua loh ya. Oke, lanjut. Adegan selanjutnya, Martha nampak kaget dan terengah-engah saat bangun tidur. Sepertinya ia baru saja mimpi buruk. Tunggu. Saya perkenalkan dulu siapa Martha. Martha adalah perawat pribadi yang merawat Harlan setiap hari. Iya, Martha adalah perawat pribadi Harlan. Udah gitu aja. Hari itu tepat sepekan setelah kematian Harlan. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Walt Thrombey. Ia mengabarkan jika Martha diminta segera datang ke rumah karena semua anggota keluarga Thrombey akan dimintai keterangan perihal tragedi kematian Harlan. Oh ya, saya perkenalkan lagi anggota keluarga Thrombey, dimulai dari Linda Drysdale. Linda adalah anak pertama Harlan. Lalu ini Richard, suami dari Linda. Yang ini Walt. Walt merupakan anak bungsu dari Harlan. Kalau ini Johnny, dia menantu Harlan. Dan ini Meg, anak dari Johnny. Semua anggota keluarga Harlan diinterogasi oleh detektif Elliot dan Benoit Blanc satu persatu. Karena Benoit Blanc tidak percaya begitu saja oleh keterangan semua anggota keluarga Harlan, maka dia menempatkan Martha, si perawat Harlan, di akhir sesi. Dia memanfaatkan reaksi fisik tubuh Martha yang jika berbohong maka akan timbul rasa ingin muntah. Dan benar saja, dari keterangan Martha dapat disimpulkan bahwa semua anggota keluarga Harlan berbohong saat sesi interogasi tadi. Blanc mengatakan jika semua alibi lemah dan dia juga menjelaskan ke Elliot bahwa dia disewa oleh anonim yang dia juga tidak tahu siapa. Tiba-tiba saja ada seamplop uang dan koran yang memuat berita kematian Harlan Thrombey dikirim ke apartemennya. Lalu Blanc meminta Elliot untuk menceritakan keberadaan semua orang saat kematian Harlan pada malam itu. Dan Elliot pun menceritakannya dengan detail dan urut hingga selesai. Elliot bersikeras bahwa ini adalah kasus bunuh diri biasa, namun tidak dengan Blanc. Blanc mengatakan bahwa bukti fisik bisa dimanipulasi. Buktinya, semua anggota keluarga Harlan telah membohonginya. Blanc kembali menginterogasi Martha. Seketika film memperlihatkan Martha sedang mengantarkan Harlan naik ke kamarnya. Namun Harlan bersikeras mengajak Martha untuk masuk ke ruang kerjanya dan mengajak Martha main caturgo. Di tengah-tengah permainan, Harlan menggulingkan meja
meja yang di atasnya terdapat papan main catur go tersebut dan akhirnya jatuh berantakan. Sambil ngobrol, Martha mulai menyuntikkan obat ke Harlan. Setelah selesai menyuntikkan obat, Martha baru menyadari bahwa dosis yang diberikan ke Harlan tertukar, yang bisa mengakibatkan Harlan mati dalam 10 menit. Seketika itu pun Martha panik dan mulai mencari obat penawarnya. Namun setelah dicari-cari, Martha tidak menemukannya. Lalu Martha mencoba menghubungi ambulan agar Harlan bisa segera terselamatkan. Namun saat Martha mencoba menelpon, tangan Harlan langsung menutupnya. Harlan beranggapan jika sudah terlambat dan dia sudah tidak bisa selamat. Harlan tidak ingin Martha jadi tersangka. Akhirnya Harlan memberikan solusi yang harus Martha ikuti alurnya. Dan Martha pun mengikuti perintah terakhir Harlan demi ibunya seperti yang dikatakan Harlan. Seperti itulah yang terjadi pada setengah jam Martha bersama Harlan malam itu. Sesuai pesan Harlan, Martha mulai menceritakan kejadian malam itu namun tidak terlalu detail. Sampai sini siapa yang mengira bahwa pelaku atau tersangkanya adalah Martha? Hehe. Tidak semudah itu, Ferguson. Lanjut, terlihat Linda sedang membaca tulisan-tulisan ayahnya. Dia nampak sangat terpukul dan sedih. Linda merasa jika ini semua adalah bagian dari permainan ayahnya. Lalu datanglah Walt yang menenangkan Linda dengan memeluknya. Scene selanjutnya memperlihatkan Martha sedang melamun terbayang kejadian malam pesta ulang tahun Harlan. Harlan nampak melewatinya bersama Ransom memasuki ruangan. Lalu anak-anak Harlan lainnya sedang berkumpul di ruang keluarga. Tak lama kemudian Martha dipanggil Richard untuk bergabung dengan mereka. Di tengah-tengah mereka mengobrol, terdengar suara Harlan yang membentak Ransom. Dan terlihat Ransom keluar ruangan dengan muka marah dan kecewa, lalu meninggalkan mereka semua. Saat Martha mencoba keluar rumah untuk sekedar mencari udara segar di taman, tak disangka ia dikagetkan oleh detektif Blank yang sedang menyalakan koreknya. Blank tetap pada pendirian awalnya bahwa ada sesuatu di balik kematian Harlan. Besoknya Blank berniat menyisir seluruh tanah dan rumah Harlan untuk memenuhi investigasinya. Dia mengajak Martha bersamanya karena menurut Blank hanya Martha yang tidak ada kepentingan atas kematian Harlan. Martha pulang ke rumahnya, dia masih sangat shock dengan kematian Harlan. Keesokan harinya Blank beserta timnya dan mengajak Martha memulai investigasinya pada rekaman CCTV sekitar jalan keluar dari rumah Harlan. Namun sebelum ketahuan, Martha dengan cepat mengeluarkan kaset rekaman tersebut dan menyimpannya. Lalu mereka memasuki hutan untuk menelusuri jejak pelaku hingga kembali menuju rumah Harlan dari halaman samping. Martha melihat ada jejak kakinya sendiri di lumpur. Dengan cepat Martha kembali menginjak-injak lumpur itu untuk merusak bukti jejak kakinya. Lalu Blank mengajak Martha ke ruang kerja Harlan. Tak lama kemudian terdengar suara anjing menggonggong di bawah. Ternyata ada seseorang yang datang. Itu adalah Ransom, anak dari Linda dan Richard. Dia datang untuk mendengarkan wasiat yang akan dibacakan pada hari itu oleh kuasa hukum Harlan. Selain Ransom, semua anggota keluarga juga berkumpul. Mereka semua malah bertengkar satu sama lain karena menanggapi Ransom yang telah dicoret dari daftar nama penerima wasiat. Wajar saja pada malam pesta ulang tahun Harlan, Ransom kelihatan kecewa dan marah saat keluar dari ruang kerja Harlan. Saat mereka bertengkar, Blank dan Martha pergi keluar ruangan menuju teras. Blank menemukan bukti baru yang dibawa oleh anjing Harlan. Lalu Blank dan Martha menuju ke lantai atas dan menemukan sebuah pintu rahasia dan ada bercak lumpur di karpet serta jendela. Tiba saatnya pembacaan wasiat dari Harlan Tramway. Semua aset baik rumah beserta isinya maupun perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada Martha Cabrera. Semua anggota keluarga kaget dan sangat marah kepada kuasa hukum serta Martha. Namun Martha pun juga bingung dan akhirnya pergi meninggalkan mereka bersama Ransom. Mereka pergi ke restoran dan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Ransom yakin jika sang kakek tidak bunuh diri. Dia mulai merayu Martha untuk menceritakan semua yang terjadi. Dan akhirnya Martha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun anehnya Ransom bukannya melaporkan ke keluarganya, dia malah melarang Martha untuk tidak menyerahkan warisan itu. Ransom berjanji akan membantu agar Martha tidak dipenjara dengan catatan
catatan dia meminta bagiannya. Keesokan paginya, Martha terbangun karena dikagetkan oleh ketukan alis di pintu kamarnya. Alice memberitahu bahwa banyak media TV di sekitar tempat tinggalnya karena mendengar kabar bahwa Martha menjadi pewaris tunggal harta kekayaan Harlan. Lalu Martha berniat ingin keluar rumah lewat pintu belakang. Namun dia bertemu dengan Walt yang dari tadi menunggunya di pintu belakang. Walt kembali mencoba merayu Martha agar dia menolak warisan itu karena jika tidak itu akan mengancam keamanan ibunya. Namun Martha dengan tegas mengatakan jika warisan itu sudah diberikan kepadanya, itu artinya dia bisa mengatasinya sendiri dengan menyewa pengacara yang handal. Martha juga menegaskan bahwa ini semua sudah menjadi keinginan Harlan sebelum meninggal. Lalu Martha kembali masuk ke rumah dan meninggalkan Walt. Martha mulai membuka surat yang telah dikirim kepadanya. Ada satu surat yang di dalamnya terdapat kalimat "Aku tahu perbuatanmu." Karena merasa dia tidak paham maksudnya, dia mendatangi Ransom. Ransom mengatakan bahwa itu suatu pemerasan. Ternyata surat itu adalah bukti overdosis Harlan. Ransom dan Martha mendatangi laboratorium yang mengeluarkan surat tersebut. Betapa kagetnya mereka berdua karena laboratorium tersebut sudah hangus dilalap api dan surat yang dicarinya itu pastinya sudah hangus terbakar. Ransom menyuruh Martha melihat email, siapa tahu ada petunjuk. Benar saja, ada satu email masuk yang berisi sebuah alamat. Tak sengaja Blank melihat mobil Martha. Lalu Martha dengan cepat menyalakan mobilnya untuk kabur. Akhirnya Blank dengan mobil polisinya mulai mengejar Martha. Blank mencoba menghubungi Martha, namun Martha tak ingin mengangkatnya. Martha malah memilih jalur lain untuk menghindar dari kejaran Blank. Sampai akhirnya Martha menemui jalan buntu. Blank menyuruh Martha dan Ransom keluar mobil. Blank telah menemukan petunjuk baru dari wanita Trambe, nenek Ransom. Untuk itulah mereka membawa Ransom ke kantor polisi untuk diperiksa. Petunjuk email Martha tertulis pukul 10, maka Martha meminta izin untuk berhenti sejenak dengan alasan mengambil sesuatu. Dia mulai memasuki tempat sesuai alamat yang ada di email. Ternyata dia menemukan Frank, si asisten rumah tangga keluarga Trambe yang sudah sekarat. Lalu Martha memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Martha pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi kepada Blank, dan dia pun juga ingin mengatakan yang sejujurnya kepada semua anggota keluarga Trambe. Setelah itu Martha dan Blank pergi ke rumah keluarga Trambe. Sesampainya di sana, semua anggota keluarga Trambe sudah berkumpul. Saat Martha akan memulai mengatakan yang sejujurnya di depan semua anggota keluarga Trambe, tiba-tiba Blank menghentikan Martha sesaat setelah dia membuka salinan hasil uji lab tersebut. Blank mengatakan bahwa Martha tidak akan menolak warisan dan Harlan bukan mati karena dibunuh, tetapi karena bunuh diri, dan bilang jika kasus ditutup. Lalu keduanya pergi ke ruang lainnya untuk membahas lebih lanjut perkataan Blank. Alhasil semua anggota keluarga Trambe sangat kaget mendengar pernyataan Blank. Ternyata Blank telah mengetahui motif dan siapa pelaku di balik tragedi ini. Tak lama kemudian Ransom dibawa masuk oleh Wagner. Blank bertanya kepada Ransom kenapa dia menyewanya. Namun Ransom tak bisa menjawabnya. Blank juga menceritakan penyebab percekcokan antara Ransom dengan Harlan pada malam pesta tersebut. Ransom terlihat marah karena Harlan mengatakan jika wasiatnya sudah dirubah dan semua anggota keluarganya tidak akan mendapatkan harta warisannya sepeser pun, termasuk Ransom. Lalu Ransom pergi keluar rumah. Saat itulah muncul rencana jahat Ransom. Ia pun kembali ke rumah dengan jalan kaki untuk menghindari jangkauan CCTV gerbang. Ia menyelinap naik ke lantai 3 lewat teralis agar tidak terlihat oleh orang di dalam rumah yang saat itu masih berpesta. Lalu masuk ke kamar Harlan dan menukar obat yang biasa disuntikan oleh Martha, dengan tujuan jika Martha jadi tersangka maka warisan tersebut batal dan Ransom akan mendapatkan bagiannya. Namun saat Martha akan menyuntikkan obat ke Harlan, ternyata sebetulnya Martha sudah merasa jika obat yang diambilnya pertama kali adalah obat yang salah, dan dia menukarnya kembali karena dia sudah hafal walaupun tanpa melihatnya. Sebetulnya obat yang disuntikkan Martha adalah obat yang benar, dan Harlan pun sebetulnya saat itu juga baik-baik saja. Jadi benar kata Blank bahwa Harlan mati karena bunuh diri.
Namun Ransom tetap mengelak dan mengatakan jika ini hanya dongeng karena tidak ada bukti. Lalu Blank melanjutkan ceritanya. Ransom saat larut malam ia berniat kembali lagi ke rumah untuk mengambil botol obat alat bukti. Namun dia bertemu anjing Harlan yang terus menggonggong sehingga suaranya membangunkan Meg. Lalu Ransom mengurungkan niatnya untuk kembali. Dia akan kembali esok harinya. Besoknya berita kematian Harlan dimuat di koran. Namun di situ ditulis jika Harlan mati bukan karena salah obat oleh perawatnya, melainkan mati karena bunuh diri. Itulah alasan kenapa Ransom menyewa Blank secara anonim, karena dia ingin mengungkap jika Martha melakukan kejahatan dan harus ditangkap. Setelah jasadnya ditemukan, polisi, pemeriksa medis, dan keluarga semuanya berkumpul untuk melakukan investigasi. Jadi Ransom harus menunggu rumah sampai benar-benar kosong. Maka dari itu Ransom tidak ikut pemakaman pada pagi itu karena dia harus pergi kembali ke ruang kerja Harlan untuk mengambil botol obat. Namun ternyata Fran melihat Ransom sedang berada di ruang kerja Harlan. Karena dia punya sepupu yang bekerja di pemeriksaan medis, dia bisa mendapatkan uji laboratorium tersebut dan menyalinnya lalu dikirim ke Ransom digunakan untuk memeras Ransom. Namun setelah Martha menceritakan kejadiannya yang sebenarnya, Ransom jadi tahu jika ternyata Martha tidak bersalah. Akhirnya Ransom melakukan langkah terakhirnya, yaitu membakar laboratorium di mana bukti bahwa Martha tidak bersalah disimpan. Lalu mengirim alamat dan waktu pertemuan Martha dengan Fran via email. Setelah itu mengirim surat pemerasan ke rumah Martha. Langkah selanjutnya adalah menemui Fran untuk membunuhnya dengan menyuntikkan morfin dan membakar bukti yang nantinya seolah-olah Martha yang melakukan itu semua saat ditemukan oleh polisi. Namun rencana Ransom menjebak Martha gagal karena kebaikan Martha. Saat menemui Fran yang sedang sekarat, Martha malah menolongnya. Karena Martha adalah perawat yang baik, dia tidak peduli jika tidak akan mendapatkan warisan atau bahkan masuk penjara. Untuk menipu Ransom dan membuat dia mengaku, Martha mengatakan jika rumah sakit mengabarkan jika Fran masih hidup. Alhasil Ransom mengakui semua yang dilakukannya dan berhasil direkam oleh Wagner. Lalu Ransom merasa dipermainkan. Dia mengambil sebilah pisau dan berusaha membunuh Martha dengan menusukkan pisau itu ke dada Martha. Namun apa yang terjadi? Pisau itu ternyata pisau yang jika ditusukkan dia tidak akan menancap melainkan malah masuk ke dalam karena ada sistem mekanis di dalamnya. Akhirnya Ransom pun ditangkap dan dibawa polisi. Di saat itu terlihat Linda sedang membuka surat kosong yang ditulis oleh Harlan. Ternyata itu sebuah surat rahasia yang jika dipanasi dengan korek api barulah tulisan itu muncul. Dan ternyata lewat surat rahasia itu Harlan ingin memberitahu Linda bahwa suaminya yaitu Richard selama ini sudah selingkuh dan mengkhianatinya. Di akhir film memperlihatkan Martha menatap seluruh keluarga Harlan yang berada di luar dari teras rumah yang kini menjadi miliknya. Dan film pun selesai. Wow, keren. Knives Out menyajikan film whodunit dengan style yang berbeda. Jika kebanyakan film whodunit baru memunculkan kasus pembunuhan di pertengahan film, Knives Out justru membuka film ini dengan scene ditemukannya mayat Harlan. Plot dan dialognya pun dibuat seefektif dan serapi mungkin, sehingga tidak ada satupun scene yang tidak penting. Hal menarik lainnya, Knives Out ditulis dengan sangat detail. Awalnya mungkin Anda mengira kalau film ini memiliki latar waktu yang jadul. Namun ternyata setting rumah dan properti yang terlihat kuno ini justru cocok dengan Harlan yang sudah berusia 85 tahun, serta memiliki profesi sebagai penulis novel misteri. Tak hanya memiliki pemeran yang berkualitas dan cerita yang menarik, balutan komedi cerdas pada film ini juga membuatnya semakin menyenangkan untuk ditonton. Overall, saya merekomendasikan Anda untuk menonton Knives Out secara utuh. Terakhir, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Dan silakan komentar di bawah jika ada saran dan kritik. Saya mohon undur diri, jaga kesehatan, sampai ketemu di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.